Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada satu request ya, request dari komen tentang cucai hijau pastol. Untuk requestnya itu perawatan cucai hijau pastol untuk lomba, dikarenakan cucai hijau pastol itu kalau di rumah itu bisa jamtrok ya, tapi kalau dibawa ke lapangan atau ke gantangan hilang jamtroknya. Nah, jadi di sini Om Bro akan berbagi tip ya, dengan cara yang pernah Om Bro lakukan. Karena Om Bro itu kalau mengorbitkan cucai hijau untuk lomba itu ya kebanyakan dari pastol ya, dari muda hutan, terus berganti topeng menjadi dewasa. Tetapi untuk pastol ini waktunya tuh relatif agak lama. Kalau kita membeli hijauan mungkin sekitar 2 tahun baru bisa dibuat lomba. Meskipun ada cucai hijau yang kondisinya itu masih trotol tapi sudah hiper, dan ada juga yang melupakannya, tapi ya juga jarang karena pemain sekarang itu sudah begitu paham ya, atau peka dengan yang namanya cucai hijau trotol. Jadi trotol itu kalau kita mainkan meskipun vektornya luar biasa, tetapi nanti kalau dia sudah berubah warna menjadi topeng, terkadang mentalnya akan hilang dan cenderung atau mudah sekali terkena yang namanya overbirahi. Jadi seganas-ganasnya cucai hijau trotol, kalau kita tidak menunggu sampai dia lepas trotol, ya nasibnya akan mudah sekali birahi, serta mentalnya juga tidaklah sebagus burung trotol itu tadi. Jadi yang terbaik ya setting cucai hijau setelah trotol atau lepas trotol, atau biasa disingkat pastol. Nah, jadi untuk sahabat semua yang punya cucai hijau ya pastol, terus hariannya itu ekstrim, artinya ekstrim itu gacornya bagus ya, luar biasa gacor, intinya sudah gacor itu. Terus dia kadang hiper, kadang dia ngajak tarung dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya kalau kita mengajak burung tersebut ke lokasi lomba, terkadang hilang jamtroknya. Itu kenapa? Nah, pada solusi video tip ini Om Bro akan memberikan rawatan ya, rawatan menuju si pastol itu nantinya bisa untuk lomba. Jadi rawatan yang pertama, sekali lagi ya, rawatan yang pertama yaitu pengembunan. Setahu Om Bro, pengembunan yang kita lakukan itu tidak akan mengganggu aktivitas kerja kita, karena pengembunan itu bisa kita lakukan dari jam 6 sampai jam 7 pagi, atau jam 5 sampai jam 7 pagi. Intinya berangkat kerja jam berapa ya sesuaikan saja kita mengembun burung tersebut. Jadi pengembunan itu rutin kita lakukan setiap pagi, di mana kita ada waktu dan di mana kita bisa mengatur jadwal burung itu diembunkan, tetapi tidak mengganggu aktivitas kita ya, khususnya dalam kerjaan. Tapi sekali lagi tadi Om Bro sampaikan pengembunan setiap hari ya, kalau bisa ya lakukan setiap hari gitu ya. Kalau musim hujan seperti ini mungkin pengembunan di luar itu sangat riskan ya. Anda bisa mengembun di teras ya, di teras dari jam 5 setelah subuhan itu tuh, setelah subuh ditaruh di teras sampai jam 7. Setelah itu kasihlah extra coating berupa 1 ekor ulat Hongkong dan jangkrik, paling bagus itu 4-5 ekor. Nah, mandinya bagaimana Om Bro? Nah, mandinya itu pada cucai hijau itu bebas ya, boleh menggunakan cepuk ya, batok itu batok. Jadi batok Anda kasihkan di sangkarnya supaya dia mandi sendiri,
atau mandi mingguan. Caranya mandi di umbaran. Jadi mandi plus umbar itu Anda lakukan seminggu sekali. Tapi kalau khusus pengumbaran ya sebaiknya ya seminggu 3 kali sampai 2 kali. Pengumbaran bisa dilakukan sore hari, bisa, tidak harus pagi, sore pun bisa. Itu ya. Jadi pengumbaran itu bisa Anda lakukan seminggu 2 sampai 3 kali, waktunya sore bisa. Itu ya, selepas kerja gitu. Dan langkah selanjutnya yaitu pengkerodongan. Pengkerodongan pada burung. Ini ya, padahal ini sudah jam 12:30 malam ya. Tapi burung itu kalau dengar umpul ya pasti gini bunyi. Apalagi di suasana yang lampunya terang ini, dia bangun gitu. Nah, tetapi mudah-mudahan suaranya tidak mengganggu ya, karena ya bunyi tapi tidak kacor itu. Nah lanjut ke tema kita yaitu tentang apa ya tadi ya, si pastol itu ya, pengrodongan ya. Sebisa mungkin pengrodongan itu rutin Anda lakukan setiap malam. Karena apa? Pada burung khususnya cucak hijau itu rentan sekali dengan hama-hama yang nantinya bisa mengganggu kesehatan burung itu sendiri. Khususnya ada apa tuh, kleper ya. Kleper itu ya kupu putih itu tuh. Nah, kleper itu kan terkadang masuk di musim hujan seperti ini. Nah, itu nanti dimakan sama burung sehingga burung sedikit keracunan di segi apa itu suara. Jadi dia tidak mati tapi apa itu suaranya kayak menghilang karena akibat dari kleper itu tadi. Jadi sebaiknya yang namanya pengrodongan itu rutin Anda lakukan setiap malam ya, setelah burung berada di luar. Intinya malam hari burung dikerodong tuh. Dan selanjutnya latihlah mental burung Anda. Sebagus dan sehebat burung itu di rumah, kalau kita tidak melatih mentalnya ya tetap dia akan kurang. Nah, jadi untuk melatih mental pada burung khususnya pastol bisa Anda lakukan dengan cara di track ya, track dengan burung lain atau di track dengan kaca itu juga bisa. Dan nantinya fungsi dari melatih mental dengan cara di track itu nantinya juga bisa membuang birahi serta emosi. Jadi nantinya burung itu akan stabil dari segi dari segi emosi dan birahinya itu ya. Dan untuk selanjutnya, sebelum Anda menggantang burung itu, Om Bro sarankan Anda itu bermain dahulu di lokasi lomba dengan membawa burung itu. Jadi burung yang Anda bawa di lokasi lomba itu tidak wajib Anda gantang ya, tapi Anda perkenalkanlah dengan suasana gantangan itu. Dengan cara itu mental burung itu akan tumbuh, yang artinya itu tumbuh mentalnya dimanapun dia akan berbunyi tanpa mengenal lokasi. Karena pada burung vector biasanya dia akan berbunyi tanpa beradaptasi. Itu ya, sekali lagi, burung vector itu tetap akan berbunyi tanpa adaptasi. Dan untuk mencapai itu semua, sahabat semua ya, rutinlah membawa burung itu jalan-jalan ke lokasi lomba. Misalkan sahabat semua itu punya waktu seminggu 2 kali ya, dibawa seminggu 2 kali, seminggu 1 kali ya, dibawa seminggu 1 kali ya. Taruh saja di situ ya, di area lomba itu, terus Anda ngopi atau apa, intinya itu untuk melatih mental. Dan setelah Anda melihat kesiapan dari burung itu untuk lomba ya, diuji cobakanlah di gantangan. Jadi pilihlah tiket-tiket yang aman ya, misalkan tiket 15 atau 20 ribu yang kelas C itu kan rata-rata burungnya sudah pada ngantuk untuk lawan-lawannya ya. Jadi itu bisa Anda gunakan sebagai cara untuk melatih mental secara permanen di gantangan. Tapi sebelum digantang ya, Om Bro sarankan sekali lagi, sahabat semua itu melatih mentalnya dengan sering berjalan-jalan.
Dan selanjutnya apa Om Bro? Selanjutnya ya itu tadi, kalau sudah merasa burungnya oke, mentalnya siap, ya digas sajalah, digas dengan beberapa settingan sesuai dengan karakter burung yang Anda miliki. Terus settingannya gimana Om Bro? Settingan banyak ya, banyak. Cari di playlist Suja Ijo dengan karakter burung yang Anda miliki. Klik aja playlist Suja Ijo di channelnya Om Bro, itu sudah banyak sekali settingan lomba yang dimana settingan itu sudah 80% akurat dan mengantar sahabat-sahabat khususnya subscriber Om Bro itu meraih kejuaraan. Nah, sekiranya hanya itu sobat semua ya, informasi singkat atau sedikit informasi dari Om Bro. Semoga ilmu apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.